saja dia akan lebih mengenal, lebih pas, lebih tidak ada jarak, tidak suram lagi kepada saya ya. Definisi seperti itu. Nama saya sudah tahu, nama saya Suprami Aludin. Pasti dulu ya, bila saya juga dari perawat 9 tahun, 2 tahun dulu, 4 jadi sekarang sudah 40 tahun lah ya. Tahun dengan saya di satu jadi umum, jadi pasien perawat, yang tidak isi, yang terakhir masih kuliah. Dan perjuangan, alhamdulillah bisa mengenalkan, kedua dan tiga yang berjuang itu kita pas dua sisi yang berkuat. Jadi sampai-sampai termasuk sosialisasi yang terakhir. Jadi ketika saya dulu ada SPK Pusat Kesehatan dan saya mengalami kematian di tahun 1944 pulang supaya pikir panggilan pada saat itu di Sampang itu dan dia masuk Sutomo, saya kapal di sana terus Sutomo. Kalau Sutomo kan namanya saya di sana 4 tahun. Sebenarnya ketika SPK itu saya sudah hidup di Paruangan anak, kemudian desa di sana perawat anak, kemudian perawat kerja yang sebenarnya terus kemudian pada saat itu 4 tahun saya itu memang orang yang serius pada saat itu. Jadi dengan kerjaan, dengan apa itu serius. Karena saya tahu ada pertanyaan dikit dulu, saya itu ngomong mencari nafas sendiri. Jadi saya itu satu. Terus pada tahun 1985, di akhir dulu, saya belum dari pertukaran perawat itu mewakili Sutomo dari Bangladesh selama 6 bulan. Bangladesh itu satu negara miskin, saya di sana itu di Palu, satu saat Palu, kemudian saya pindah di Kediri 4 tahun tidak serp dengan rumah sakit begitu ini masuk saat di penjara itu berdekat dengan kami dan konsultasi masuk ke sini dan pulang kampung saya sudah pindah di Lombok rata-rata dari itu karena itu ada 10 tahun pindah dari Mesir ke pesantren itu diingatkan dulu ada rumah sakit jiwa jadi kalau yang perawat saya kumpulkan untuk mengelola itu ternyata operasionalnya tinggi, operasional itu tinggi yang masuk itu dari ODGJ dengan anggota tidak tempat tinggal artinya pemerintah daerah tidak siap untuk itu kemudian dalam 1 bulan selesai tinggal rumahnya saya tidak bersekolah. Saya di situ kurang 2 tahun dengan sekolah. Saya dipikirkan saya menjadi orang sebenarnya ada pernikahan bersama masyarakat karena dulu kan perwakilan itu ketika kemudian nikah di satu masyarakat semua yang dibutuhkan itu saya sudah buka program semua program kecuali KPKIK yang belum bicara tapi belum terasa gagal tapi yang lain sudah kemudian mulai mengatakan kasus online, malaria, teknik paru, postal sebesar program sampai sini kalau di sini yang potensinya itu tidak di Blitar sama tidak ada posisinya sini mulai mau jelas kita punya tamu dulu besar begitu di terus sampai saat itu saya di sini seperti di BP itu kita buka polisi sama tindakan tempat tindakan jadi ada kecelakaan ada hubungan dengan kekhawatiran saya yang di ada itu saya menuju tidak ada lebih besar begitu terus akhirnya pasti dengar ya kalau sudah itu kita kembali ke mengaku perkenalan dulu siapa yang inovatif jadi perkenalan tidak hanya nama status karena ini yang saya menjaga jiwa yang lain lagi boleh menyampaikan sesuatu yang
yang inovatif. Boleh nggak? Kadang-kadang bicara banyak terus kemudian tidak boleh. Jadi saya tunggu itu. Jadi warna-warnanya kalau yang sampai di sini itu nilai itu yang tidak semacamnya. Boleh saat boleh yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarah Rizky, saya mahasiswa dari UI Jakarta. Alamat saya berasal dari Kertosono. Terus dia naik kan? Masuk orang tua kerja di Orang tua guru sama karyawan swasta. begini. Berikutnya. Selamat pagi, Pak. Nama saya Nafisa India, bisa dipanggil Nafisa. Saya saat ini 20 tahun, asalnya di Tulungagung. Nanti kalau ke pantai bisa mampir ke rumah saya. Nah itu inovatif. Soalnya rumah saya itu jalannya jalan menuju pantai itu, Pak. Gitu. Orang tua kerja di Orang tua ibu rumah tangga, Bapak. lumayannya di Malaysia. Di Malaysia. Iya, terima kasih. Berikutnya Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya tidak salah. Oh gitu. Iya Pak, tadi ngomong Iya. Ya Mas Ria, ngomongnya apa? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Brian Desiwardani Pratitya, bisa dipanggil Esti. Alamat saya Pojok Bulusari, arah ke proyek bandara. Kalau mampir boleh, soalnya jalan utama ke arah proyek bandara. Untuk orang tua, ibu saya kerja sebagai ibu rumah tangga, kemudian ayah saya PNS. Terima kasih. Apa yang ada dari Tuhan sisa mendapat apa dari Tuhan? Jadi biasa seperti Mas, biasa punya pacar dulu itu, saya punya apa? Berikut. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewa Srita Media. Alamat saya di Jombang, umur saya 20 tahun, dan saya jomblo, Pak. Orang tua saya karyawan swasta, untuk yang ayah dan ibu rumah tangga. Terima kasih. Berikutnya. Ya, arah begitu. Bukan, Pak. Iya. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya adalah Tia Saputra. Saya dari Tulungagung, Kaligawe. Biasanya teman-teman bilang Kaligawe itu pegunungan, tapi itu tidak semuanya pegunungan, Pak. Terus orang tua saya, ibu saya sebagai ibu rumah tangga, ayah saya bekerja di bidang konstruksi. Terima kasih, Pak. Kenal Bu Hadi Bidang. Ibu. Hadi, suaminya Pak Edi meninggal itu Rabil. Bu Hadi Bidang Banjarin. Kurang tahu saya, Pak. Ibu ya, WNB. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, saya Nadia Salsa Dila, bisa dipanggil Salsa. Rumah saya di Blitar. Pekerjaan orang tua saya travel, sama ibu saya ibu rumah tangga. Tidak. Tidak benar. Saya menilai berpikir kesannya di Banjul. Pertama kali dia pemahaman. Jadi sesuatu dalam arti pemahaman. Jadi mengungkapkan sesuatu itu dalam arti tidak sangat seperti ini ada mudah. Dia kan ngomong itu. Itu perasaan yang tidak akan lama. Benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Silawati, biasanya dipanggil Anissa. Saya asli dari Kediri, dari Belanda, Kandan. Umur saya sekarang 20 tahun. Ibu pekerjaannya ibu rumah tangga dan ayahnya punya bengkel mobil. Tidak. Sama dulu ada jalan saja. Apa mobilnya? Sedang saja. Jadi apa? Nah, ya kalau dikatakan. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Nadia Negara Devi, bisa dipanggil Nadia.
Saya berasal dari Trenggalek. Di Trenggalek juga banyak pantai, Pak. Tapi rumah saya jauh dari pantai. Oh iya. Ayah saya dari Madura, Pak. Madura, Mas. Madura, Pamekasan. Pamekasan. Iya. Asli Madura. Ayahnya asli. Iya. Tapi saya nggak bisa bahasa Madura. Berarti enggak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri Asyani, saya berasal dari Tulungagung. Umur saya 20 tahun. Ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Ayah saya kebetulan asli juga dari Madura, tapi bekerjanya di Papua. Papua. Konsep itu seperti ini. Terus kita mulai karena anda di sini sebagai pewawancara. Saya ingin mengetahui tingkat untuk konteks gangguan emosi masyarakat. Ini penjelasannya seperti ini. Jadi ada suatu kuesioner jumlahnya 29. Sama jawab dengan kejujuran. Jadi ini senjata kejujuran seperti ini. Ya. Jadi saya menjawab ya, tidak saja. Ya. Dan sebelum ini kejadian jawaban ini 30 hari terakhir keluar ini muncul berfungsi 3 bulan terakhir, minimal tanggal 8 bulan 4 kemarin sampai ini saya mau ngomong apa saja, karena dia tidak. Ya, oke, kita mulai. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau berapa? Lagi, ya, dengan pertanyaan pertama kita buka. Ya. Jadi sebelum ini saya bertanya, apa tergangguan jiwa itu? Jangan tak boleh kemarin jiwa itu apa namanya? Jadi itu kurang lebih. Yang kedua adalah terus, ya kita cara mengerti mengatakan yang kedua adalah ya enggak kucing boleh mungkin yang kedua ada misalnya dulu aku mikir dari karena tidak kedua yang kedua ada apa nggak kayak di luar yang apa dia untuk mobil di luar apa di luar kalau sih tahu juga nanti nggak beli di luar kalau nggak udah tahu saya minta izin apa untuk di luar pada jiwa di luar enggak juga dengan jiwa adalah kucing tapi tidak keras dia mas gangguan jiwa adalah keras Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang menimbulkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Gangguan, apa mas? Ya ulang lagi. Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan kelompok perubahan satu kelompok gejala. Dan tandanya dengan satu pikiran, perasaan, dan perilaku. Terus yang menimbulkan disfungsi berarti tidak ada gangguan disfungsi. Terus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya. Ya, kita mulai video dimulai. Kita mulai dari Mbak Dila mau tanya apa ke saya, Mbak Dila? Untuk pertanyaan yang pertama, ditanya nih Pak, apakah ada masalah perawatan jiwa saat ini nih Pak di Puskesmas Sukarami? Ini perawat program Puskesmas itu ada 24 program, salah satu perawat kesehatan jiwa. Itu dipegang oleh PJ Pembinaan Jiwa. Kebetulan semua dari 9 Puskesmas itu PJ Jiwa itu dipegang oleh seorang perawat. Kendalanya yang pegang jiwa itu bukan perawat jiwa, perawat umum lah. Akhirnya penguasaan materi, penguasaan ilmunya kurang mumpuni. Makanya dihadapi itu orang jiwa itu perlu pendidikan khusus, perlu perlakuan khusus, perlu ilmu khusus, sehingga yang didapatkan dari pelaksanaan jiwa itu tidak maksimal karena PJ jiwanya bukan perawat jiwa.
Itu kendala pertama. Yang kedua, ada kendala penolakan karena program lain itu ditangani posyandu, pengobatan, laporan, semua dihadapi orang-orang dengan tidak ada gangguan jiwa. Jiwa itu lupus lagi. Tidak semua perawat mau mengganggu jiwa. Kendalanya apa? Yang dihadapi gangguan jiwa itu sulit. Satu, tidak mendapat materi yang lebih dari jiwa. Yang kedua, ada kata kendala. Aku boleh gak senjata, tapi aku butuh piye Pak. Aku boleh dipisui piye Pak, didoli piye Pak. Aku boleh dilempar bagaimana. Sebelum masuk sudah takut dulu. Namanya fobia, takut. Apalagi ada kasus sampai ngomongin itu sebelum dilakukan alasannya aku pedih Pak. Akhirnya saya masuk itu seperti dipaksakan, bisa aku lagi. Jadi kendala gitu. Satu bagi jiwanya, bukan seorang perawat jiwa. Yang kedua yang dihadapi pasien jiwa itu perlu perlakuan khusus. Yang ketiga, bagi jiwa itu program utama sekarang. Ada kemarin. KKB, imunisasi, diare, prokes, kesel itu utama. Ditambah kalau ini jiwa. Artinya apa? Semua anggarannya besar untuk program ini. Program utama. Yang lain, laporan, pengobatan, itu penunjang. Jadi hasil pun nggak tercapai itu tidak apa-apa, tapi yang utama itu harus minimal 100%. Sehingga dipaksakan untuk mencapai 100% dari itu. Karena program utama. Anggaran di dana juga diperbesar, kemampuan targetnya harus terpenuhi. Jadi dipaksa. Begitu kendalanya. Oke, berikutnya. Pertanyaan tidak secara pribadi yang sampai kirim ke saya itu punya peran sendiri satu orang. Itu ya, dia dibagi berikutnya masih pengen lain. Itu tidak dimulai satu orang. Itu saya lagi Bapak, oh, ya, dari teman saya ya, oke, boleh. Iya. Bagaimana perkembangan pasien jiwa dari hari ke hari? Nah, jiwa. Ya. Kinerja puskesmas di puskesmas itu ada kinerja. Apa yang ditangani puskesmas? Satu, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa berat. Kalau ada bahasa Jawa, schizophrenia. Satu ODGJ berat schizophrenia. Itu targetnya itu 11% dari jumlah penduduk di atas usia 15 tahun. Jadi ODGJ itu diberi batas usia 15 tahun. Gangguan kejiwaan itu intinya ini, anakku. Peningkatan hormon neurotransmitter dalam otak. Itu hormon itu mempengaruhi perilaku, perasaan, pikiran itu pada usia 15 tahun. Di bawah belum mempengaruhi. Makanya targetnya itu di atas usia 15 tahun. Kalau gangguan jiwa di bawah 15 tahun, kita kesampingkan itu bukan gangguan jiwa itu. Bisa karena trauma kepala bisa, kecelakaan bisa, tapi bisa timbul waham, halusinasi muncul, tapi usia di bawah 15 tahun tidak dimasukkan. Sampai saat ini belum ada pasien gangguan kejiwaan di DGJ itu di bawah 15 tahun. Karena hormonnya itu belum mempengaruhi pada peningkatan pada usia itu. Clear? Seperti DGJ berat. Itu wasporami itu 0,9% itu dari jumlah penduduk sekitar 45.000, kita punya target 106 DGJ gangguan jiwa berat schizophrenia 106. Puskesmas itu punya wilayah kerja. Jadi kalau puskesmas itu wilayah kerjanya Mojokerto, Bandarlor, Jel, Sukarame, Karpojo, Bintang Lurah. Kemudian 9 puskesmas kota Kediri itu estimasinya penduduknya paling tinggi Sukarame, sehingga targetnya juga tinggi 106. Harus menemukan 106 ODGJ berat. Schizophrenia 105 kelurahan. Nah, bayangan toh. Jadi terus kendala seperti muncul ODGJ itu membuat jiwa satu orang toh. Kita cuma mengandalkan satu. Kendalanya yang memerlukan kita siapa? Satu kader. Saya bentuk setiap 5 kelurahan itu, satu kelurahan itu 5 kader jiwa. Itu dapat honor transportnya itu 100
200.000 dari Pemkot kader jiwa per sekolah 5 orang. Yang bantu saya itu, jadi bantu itu saya terjun ke lapangan itu dibantu kader 5 orang itu. Ada TRC, tim reaksi cepatnya jiwa di kelurahan itu pembinaan dari Dinsos kota itu satu kelurahan satu itu dapat juga dari Dinsos. Ada lagi TRC kecamatan 2 orang. Jadi dia tangani satu kecamatan 2 orang. Dibantu lagi dengan Babinsa, tentara juga, Babin Mas Polisi. Dia lengkap PJ, kader, TRC, Babin, Sabab, jika kita terjun ke masyarakat itu pernah seperti itu, tim itu lengkap. Jadi saya dibantu dengan itu ya. Terus lagi UDGJ itu. Yang kedua, depresi itu targetnya nomor 8, kita harus menemukan kasus depresi. Untuk baca ya dulu ya, depresi orang-orang yang belajar ya. Itu targetnya dalam setahun itu harus 29. Masuk depresi itu. Depresi ini saya ketemukan pada mahasiswa. Depresi itu menjadi depresi adalah gejala utamanya mahasiswa. 29 ini saya menemukan dari singkat SLTA itu sama 17 STM itu ada 4 mahasiswa IPGRI perawat dari Sumatera itu 2 orang. Terus kemudian dokter kemudian yang lain dari masyarakat. Terus GME, gangguan mental emosional itu targetnya dalam 1 tahun 22. Dari mana? Dari kuesioner ini saya peroleh. Jadi saya setiap kali posyandu, kemudian pertemuan kader, pertemuan PKK, saling seperti itu. Saya evaluasi untuk mencari 22 orang ini gangguan mental emosional. Ketemu dari sini, dari GSM ini. Terus kemudian yang keempat kasus pasung, UDGJ di pasung itu kita tidak diperbolehkan. Pasung tidak hanya mengikat dengan tidak atau masukkan dalam kamar termasuk pasung. Jadi yang dibordel, kemudian yang menjadi blok, berarti belum ganti tangan ke pasang kayu atau dimasukkan ke kamar itu termasuk pasung. Itu harus minimal kosong. Kalau dalam pasung itu dilakukan lebih dari 1 minggu atau lebih pasung, itu ada LSM diketahui sampai lapor ke Dinas Kesehatan Provinsi sampai Denkes itu akan turun untuk pembebasan pasung. Itu risiko dari pasung muncul. Terus kemudian kunjungan UDGJ, jadi PJ jiwa itu harus mengunjungi UDGJ di rumah selama senam tadi minimal harus dikunjungi 1 kali dalam tahun. Ini bukan jadwal. Jadi saya tak benar-benar keluar sampai semakin lagi kader, TRC, dan saya itu mengunjungi setiap bulan 2. Ini 1 harus dikunjungi. 1 untuk memberitahu pada yang diberikan itu minum tidak, peran keluarganya kedokteran tidak, kemudian perilaku yang setelah minumkan berapa seperti apa. Ada list pengawasan. Utamanya ini penggunaan obat itu diberikan itu diminum tidak. Itu yang utama. Terus tingkat kekambuhannya, kambuh seperti apa, terus dampak masyarakat ya kan, saya bilang masyarakat seperti apa, yang kayak gitu juga ke situ. Terus yang terakhir adalah rujukan dari puskesmas ke rumah sakit yang ada dokter jiwanya gratis sama bayar, dari puskesmas ke rumah sakit jiwa boleh Malang boleh itu kita ditarget dalam 1 tahun itu 27 untuk merujuk dari puskesmas ke rumah sakit Bayangkara atau Pakis, dari puskesmas ke rumah sakit jiwa. Nah, selama saya pegang sini karena obat sudah dipenuhi, obat jiwa dipenuhi, kami hanya merujuk ke Dr. Roni, Bayangkara, Dr. Indiana, Pakis. Yang pasien yang tidak taat obat, obat sulit dan minum, peran pada tidak ada berganggu. Pasien
Karena peran keluarganya berhenti minum, kita tahan. Nah, fase 1 6 tadi yang dapat suntikan haloperidol itu haloperidol 50 mg kita suntikan itu sekitar 54. Itu yang sing sulit menumpat saya suntikan setiap bulan sekali. Nah, fungsi haloperidol itu menurunkan hormon neuroleptik dan tubuh itu gejolaknya mulai perasaan, halusinasi akan sedikitnya turun. Gejolak untuk umatnya kecil sekali kalau sudah minum. Kalau sudah minum, yang minum obat rutin ada keluarga nggak habis suntik karena sudah obat tapi dia tidak harus suntik, dia tidak mau obat atau mau obat tapi tidak rutin. Jadi ada 7 uji berat, depresi, karena mental emosional, pasung, tutur pasung, tujuan diri dan rujukan ke rumah sakit. Itu program Puskesmas. Yang lain tidak, karena memang dibatasi. Itu ya. Oke, berikutnya. Nah, kasusnya apakah hari ini meningkat? Iya. Nah, dari target semua itu justru yang udah dijebak 190 ini terjamahnya hari ini sudah 108. Artinya apa? Semakin hari semakin meningkat. Dari 1000 penduduk itu yang akan udah dijebak itu 4. Semakin hari semakin naik. Ya, peningkatan ya, tapi targetnya terpenuhi. Oke, berikutnya. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja strategi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan jiwa kepada pasien gangguan jiwa, terutama untuk pasien gejala berat? Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi dan peran kita itu satu melibatkan dari satu 5 kelurahan 5 kader. Yang kedua TRC dari kelurahan 1, TRC kecamatan 2, dan Binmas Babinsa, sama bidan wilayah. Jadi gini nih, di kelurahan itu ada posyandu balita, ada posyandu lansia, ada pos bindu, cuma beda sasaran. Kalau posyandu balita itu 0 sampai 5 tahun. Sasaran siapa? Ibunya. Yang kita beribu saudara ini ada ibu. Terus yang kedua posyandu lansia, usia 45 sampai lansia. Itu semua kena sasaran. Kita masuk pakai jiwa. Terus kemudian ada pos bindu. Pos bindu itu usia 15 sampai usia 45. Pos bindu. Terus juga kena sasaran. Jadi 5 kader itu saya latih tiap hari, tiap pertemuan. Bila ada menemukan kasus dengan gajul, ada waham. Kamu paham, ngerti paham? Baca ya paham. Waham itu lagi bahasa daerahkan itu rumongso. Ada waham kebesaran. Waham kebesaran itu rumongso, dia itu besar. Rumongso pinter, rumongso sugih, rumongso cantik, rumongso ganteng. Itu dari mana diperoleh? Dari pembicaraan. Itu dari wajar perumahan, paling nggak ada dosa kampus. Itu ada waham kebesaran. Aku suci bapakku jadi pejabat ekonomi, tapi ya memang kadang-kadang ya nggak sesuai. Jadi di pas-pasan tapi dia aku ditambah. Jadi nggak ditambah. Itu waham kebesaran. Ada jebatnya, ada waham rendah diri. Berdaya dia akan dunia. Jadi merendahkan. Itu bahkan dia itu tidak sombong, tidak, karena ada gangguan waham tadi. Sembarang itu semua rendah. Ada lagi waham dosa. Arab makan lagi ada mahal ya dosa. Terkata itu yang dipilah-pilah, aku terkatanya kita tidak ya, sembarang dosa. Ada lagi waham curiga. Sampai dulu ke saya itu, saya curiga kayak minyak itu menghina saya ya. Dengan senyuman, pandangan bisa itu ada waham curiga. Waham. Itu masuk gangguan kejiwaan. Jadi antara dengan kader itu mau menunggu ya. Bila ada seperti jalan waham ini terus orang itu. Terus timbul lagi. Yang kedua halusinasi penglihatan. Jadi penglihatan itu kayak bayang-bayang melihat. Lu pacar kemarin datang ke rumah saya. Lewat apa? Sepintas pakai baju putih. Nanti itu halusinasi. Mata. Terus TV yang mulai itu sampai dilempar. TV itu ngerasain saya itu.
aku dia TV, pada TV itu sinetron, dia tertawa dengan itu, TV dilempar, merasa TV-nya itu yang ngelok nih yang bersangkutan, menyinggung perasaan. Nah, terus kemudian ada pasien dengan gangguan jiwa, dia mengapa dia tertawa sendiri, menangis, ya itu ada waham pendengaran, dia merasa ada orang yang berbisik, ada orang seperti orang berbicara, sehingga perilakunya dia akan tertawa, itu waham karena merasa dia dibisiki, ada sing ngajak ngomong, dia ngomong sendiri, dia merasa di depan itu sejak ngomong, dia berbalas, itu waham. Yang paling berjaya berpilihan itu tertawa sendiri, menangis sendiri, bicara sendiri, itu gejala satu gejala itu. Jadi sampai tertawa yang boleh kamar sendiri, misalnya ngomong sendiri itu termasuk termasuk gangguan kemudian kecil tapi terat. Jadi ada tim tadi yang bantu saya, utamanya kader, PRC, bisa sama bidang wilayah di mana. Setiap ada kejadian itu langsung kontak, Pak ada kejadian, namun itu ya, ada tim tadi yang bantu. Berikut. Untuk pertanyaan nomor 4, saya ingin bertanya Pak, apa pengalaman Bapak dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa? Ya, ini karena jiwa itu ilmu khusus, perlakuan khusus. Terus saya itu pendapatnya ini, gangguan jiwa itu orang yang terabaikan, Terus dari 106 yang saya tangani itu, yang tidak kopen, yang tidak dipedulikan korbannya itu 20%. Hanya 20 saja yang keluarganya berbuat. Dia dibiarkan, mulai makan, mulai obat, ada pembiaran. Karena memang gangguan jiwa itu butuh pengobatan seumur hidup. Jadi saleh keluarganya. Nah, jadi waktu menghidupkan kalau habis tapi harus saat gejala muncul lagi gangguan. Ada kejenuhan. Yang kedua faktor ekonomi, memang berkuras untuk membiayai ini. Anda itu dirawat di rumah sakit Lawang itu transportasi obat itu mahal sekali, sehingga perlu pendekatan. Nah, terus yaitu satu yang pernah terapi dulu pernah saya ada 3 bulan ada festival jiwa di Bangsal. Saya mengirim sini 5 kelurahan satu saja. Saya buat konsep, saya buat puisi, orang aku yang terabaikan. Namanya Mbak Lili itu mahasiswa sudah semester akhir tapi dia gagal jiwa. Karena persoalan keluarga dia putus pacar itu. Terus waktu festival jiwa di Bangsal kemarin kita buat konsep yang aku yang terabaikan. Singapura itu provinsi namanya terus kemudian Pak Wali sama Bupati membawakan itu dia nangis karena Pak Wali itu sesungguhan mendengarkan orang-orang. Memang dia mengatakan konsep aku yang terabaikan yang di luar negeri diabaikan, masalah diabaikan, dicemooh, apalagi ketemuan sampai mencari pasangan hidup dia sulit karena sudah didokkan dan jiwa. Ajarnya ya memang yang itu karena kena stempel itu sampai hari ini dia akan melajang untuk mencari pasangan hidup selalu di sini, datang dimanapun akan dihindari. Itu yang menyakitkan. Itu fungsi tak buatkan aku yang terabaikan pada satu itu. Jadi pengalaman satu pendekatan dia tidak sempurna. Jadi ada dua asal yang kita rasakan adalah yang kedua sentuhan. Sentuhan itu minimal kayak ada di jiwa itu, cuma ini masalah. Ada urusan, ada beliau. Ya, kita harus tahu dulu bahwa biasa ingat sebenarnya maunya jangan paksakan dulu. Tapi antara laki-laki ya tidak mau. Jadi minimal waktu latihan relaksasi tadi, ada nafas panjang, sentuhan. Lagi ada sentuhan. Berbeda sekali tanpa ada pamit. Itu kadang kita abaikan. Mungkin ilmu nggak ketemu di sana. Sentuhan tangan. Ya, itu yang kedua itu kita harus mendapuk, harus berjiwa pendengar yang baik.
itu wajib pengen itu sudah ngadu, kalau sudah rontok sudah selesai, sudah. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita diajari itu seorang perawat harus menjadi pendengar yang baik bagi pasien. Karena kita nggak sabar ya, sabar itu untuk ceritanya nggak bilang kemana-mana. Apa mau ceritanya kita dengar. Itu pengalaman itu memang jadi pendengar yang baik. Dia diungkapkan semuanya. Sudah, ya selesai, sudah. Nah, selesai sampai jam dulu. Kalau kita menyusul itu pasti akan menerima. Timbang cerita tangan diputus, enggak perlu, dia akan sakit, akhirnya bicara sulit karena ceritanya nggak nyambung, ceritanya nggak tutup, jadi putus. Itu pengalaman itu. Jadi satu sentuhan, yang kedua pendengar yang baik. Ya, nah ini sampai saat ini saya sudah menangani sekitar 4 tahun di sini. Saya tidak pernah satu pun masalah lucu. Pasien bingung, keuangan, tidak pernah lucu. Tak lupa, kemudian pendapatan saya berdekat. Cuma salahnya gini mas, saya itu memang tidak diberankan. Tapi kalau memang itu mau jalan terbaik saya, tapi rokok. Pas rokok ini nyambung dengan rokok. Jadi memang tidak dikesan tidak benar. Tapi kalau nyambungnya dengan kata-kata itu, artinya tidak tertempuh. Jadi mungkin kamu itu ya jadi letakkan rokokan dulu. Tapi jadi rokok tidak boleh, jadi tidak boleh. Dan sempat berdebat waktu di Munajat itu saya berdebat sama dengan Cinti pemateri. Ratusan itu hanya teori, kamu tahu dulu saja. Orang di masyarakat tidak seperti ini. Tetap tidak boleh. Itu di Munajat saya berdebat masalah itu. Saya bisa membuktikan dengan komunikasi rokok itu bisa menjadi baik. Tak dokumentasikan. Ya, memang mau jalan itu boleh. Akhirnya kalau itu Mbak Yeni, dokter S3-nya Silangan, kalian tahu dari provinsi berdebat masalah sama mulai teori maknanya yang berapa kemudian ya masa kalah dia karena tak dokumentasi. Udah kalian harus pakai itu Mbak. Jadi pendengar yang baik, kedua pendapat, ya, penyampaian, ya ada sentuhan, ada sampai dengan jarak. Jadi saya pasien ini terlalu dekat, sehingga terasa akan melambai. Ya, laki-laki loh, ya, perempuan melambai enggak beliau akan melambai. Ya, betul kalau seorang ibu dan ibu apa yang dan emosinya, iya, dia akan mengalir, akan terungkap, akan tersampaikan. Itu baru, ini masalahmu, ini harus kita sampaikan. Jadi enggak, sama dengan dirangkul bapak ibu itu kan kami jatuhkan, dia akan cerita dengan kira air mata, tapi akan tersampaikan, bukan ada sentuhan. Begitu, misalnya pacarnya yang ngomong, ada selingkuh pun rampung, jangan selingkuh. Cuma gak pacar, makhluknya bisa pacar ya. Oke, berikut. Izin bertanya Bapak, apa saja perlakuan pasien kepada perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan? Semisal perawat dilempar buku, cangkir Ya, pasti minta saya tadi kan kunjungan pasien ke rumah, kunjungan pasien yang buka di sini itu satu keteraturan, kepatuhan umum tidak berlebih. Kita biasanya bisa berbulan. Kalau dari mengatakan tadi sih menurutnya habis sih kapan? Jadi beliau register itu berarti cocok. Terus yang kedua sudah bentuk bukti. Kalau nggak bukti berarti harus dipaksa untuk minum obat bukti. Ini gangguan jiwa itu sama dengan penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus kencing manis. Di M itu akan ada gulanya meningkat. Terus itu akan tinggi, kesemutan, gangguan tidur karena gulanya tinggi. Kemudian pakai apa? Dipakai obat selain diet. Gangguan jiwa sama, kalau katanya sudah tinggi, tidak minum obat itu tetap tinggi, akan muncul marah, halusinasi, gampang marah, gampang muncul, karena hormonnya sudah tinggi. Dan penanganannya juga seperti itu, sedang parang, nggak bisa disentuh dengan pendekatan, nggak bisa suntik dulu, dan dari rumah miligram, obat masuk, ditunggu berapa hari, berapa menit, sudah berbedak dulu, baru diajak komunikasi. Jadi gak bisa mbak yang mau parah atau ya di rumah, kamu tidak bisa sama keturi apa-apa, belum bisa. Suntik dulu, obat dulu, jelas masuk 50 miligram, dipaksa masuk obat dimasukkan.
ditunggu beberapa hari, sudah turun, baru komunikasi, baru ada apa sampai kemarin kemarin. Ya jadi tidak kalau dia akan ini sarannya obat masuk dulu, gitu. Nah, terus pendekatannya setelah itu fase kedua relaksasi yang ajarkan tadi. Setiap pasien tujuan ke rumah ke balai pengobatan ini, satu saya akan ajar relaksasi itu. Kasih praktek tadi itu saya ajarkan dulu. Jangan duduk, ya ada tangan, saya sampai ini. Tarik nafas panjang, ulang. Ini dilakukan di rumah berulang-ulang. Bila saat dia blocking, dia saat tidak berpikir, lakukan itu berulang-ulang. Yang saya ajar tadi. Ngerti Pak? Itu relaksasi pernapasan. Kalau ada halusinasi, dengar, kamu bisi, tutup telinga, tarik nafas panjang, tutup telinga lagi, sampai halusinasi dengar tadi berkurang. Ya, kalau mata, ya terpejam mata, nafas panjang berulang. Itu usir halusinasi dengan relaksasi. Kita ajarkan tadi lah, melawan ajarkan tadi lah, kita sampai relaksasi itu tarik nafas panjang, ditahan. Penahanan ini yang keberhasilan itu tahan 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang nafas yang keluar banyak itu berhasil. Tarik nafas panjang, beban lumbar tidak berhasil. Keberhasilannya tahannya selama 5 detik itu 5 itu ditahan tidak keluar, tidak ngobrol, keluar pasti banyak kan berhasil. Itu pun yang didelok ning ngene fisika itu hormon akan turun dengan relaksasi sampai pengurus dengan pacar dari itu ya untuk menyebut sesuatu yang tunggal ya aku menyebut sedang ada duit dan dibuat kasih murah doang aku kan tidak dihubungi pacar malam minggu kakek motor pokok gelap orang relaksasi akan ada titik temu mungkin gak kasih mungkin akan muncul solusi-solusi terlalu muncul. Tapi harapan itu terus terlalu artinya apa terlalu baik. Sinergi ya, ada pacarnya gak terkau sinergi, ya kira-kira itu. Error darah lebih ditutup lagi. Itu sinergi banyak. Bila aku ada sinergi apa? Kan ya, cepat berdiri. Menjawab kan yang menjawab berdiri ya. Enak, menjawab berdiri. Saya akan mau ngaji sendiri ya. Berikut. Pertanyaan selanjutnya Pak izin bertanya. Kalau boleh tahu Bapak bekerja sebagai perawat di sini itu sebagai perawat jiwa itu karena tertarik atau memang sudah tugasnya atau ingin mencoba hal baru gitu Pak? Ini dari 9 profesor itu saya dulunya menolak bisa istilah gangguan jiwa. Terus kemudian saya itu mulai berpikir kalau singa tidak tahu siapa mereka akan menolak kapan lah. Terus itu mulai terbuka mungkin sebagai jalan untuk berjuang. Terus kemudian saya kurang pas lagi. Saya diajak dari Bandung dan Jombang. Bersama Sopo itu Sri Bahili itu 40 orang yang memiliki biji. Bahili itu lulusan SPK sekarang bilang dia punya satu asmatikus. Dulu sebelum gangguan jiwa itu 1 bulan itu 4 kali. Ini masuk rumah sakit. Terus kebetulan diberi anugerah periode gaji biji ini buat tusi. Itu 40 orang, jumlahnya 108 berapa itu saya nggak bisa, bukan itu perawat itu. Maksudnya aku sih itu periode biji ya. Terus sampai dapat asma aku dulu yang tempat 1 bulan masuk rumah sakit 4 kali itu tiba-tiba itu tanpa obat dia menyentuh kurang betul obat reduksi dan periode biji itu yang asma itu 41 bulan 4 kali sampai sekarang yang pernah obat ternyata iya terus menurun kayak kemudian itu nggak terus dibanding dengan teman-teman sebelah saya bulan tenang jadi barang lihat kemudian pasien itu saya semari dan kemudian yang lebih cerdik aku itu loh pasien itu semari
sing sak dulu ngomong kemarin hujan bisa mengontrol orang dilewat di polisi kampung bahwa ini sudah bisa semua yang sebelumnya bisa skandal ratus bahwa itu bisa sembuh dengan obat itu terus yang kedua sudah kembali lagi terus yang kedua sama dengan YouTube-nya Purnomo Berbaik polisi Lamongan itu perasaan dari YouTube Purnomo Berbaik Pak Polisi yang ada di DG pernah menjadi kan? Soalnya macam apa? Apapun jenengan kalau sampai rela dengan susah payah mendatangkan tim untuk menjemput, bisa punya dua lima tempat itu. Terus saya katakan, Pak Pul itu dari seragam polisi itu manis, aku jarang apa? Saya punya istilah, punya katakan stadium. Istri saya itu sudah 25 tahun. Sekarang itu penyebarannya kosong. Dengan saya merawatkan energi. Ya Allah, akhir saya sampai saya tidak lepas seakan weekend. Justru kalian tusi memandikan motor lagi. Situ yang di situ jangan menyentuh orang. Jadi tidak hanya mau ditampar. Terus ibaratnya YouTuber itu sekarang itu per bulan sudah mau sekitar 50 juta mas, 40 nomor, tapi sudah jalan tahun 60 juta itu bentuk utang. Saya tidak mengambil sesen pun 60 juta mengurangi nama. Ujungnya mati dapat dakwaan dulu sama YouTuber, si konten itu mas 60 juta. Ini waktu yang macam kemarin di bulan yang pasar bandar itu Pak, di bulan pasar bandar Pak Anies itu pasar bandar. Jadi terus makanan restoran itu saat makan sini kayaknya dari mana? Dari saya coba sekolah silakan. Satu beritanya, satu keluarganya, satu ngomongin semua makan di sini baik kok. Buat konten itu enggak. Jadi saya satu itu karena itu yang kedua karena kondisinya. Jadi satu mau kena rosol, sampai semua kali itu kan kita. Terus yang kedua itu menemukan dengan apa aja bisa. Itu akhirnya saya tertarik. Jadi saat anak-anak bisa harus pensiun, saya tetap menangani jiwa dan berhubungnya sedikit. Jadi saya mungkin bapak itu karena itu ada anakku musuh. Yang itu menurut semua mana semua play dekat kita. Kayak mau main itu. Saya waktu para lagi ni, nak tolong orang teman-teman. Lucu apa? Udah malah. Semua orang malah. Ya, pemerintah pikir semua orang sini. Hanya main itu, orang yang mampu, pendidikan yang tinggi, cuma diujiin itu. Guna begini orang. Sekarang membantu, itu orang boleh malah. Itu begini orang pak. Wongsa yang mampu sedikit berganti di pejabat dia tanya ini bahasa Indonesia itu di masyarakat tujuannya menunggu di menghadapi orang-orang itu betul tantangannya besar ada semua ngamuk paling masih hampir main jadi tidak antum foto lapor dari polsek orang pejabat dari Pemkot Pak Wali nah tindakan turun untuk karena laporan Pak Wali yang dilempar main pejabat tangan ini ya itu oke gitu ya. Izin bertanya Bapak, apa pengalaman yang paling menarik dan membuat duka Bapak selama menjadi perawat kesehatan? Sampai tiga ada UDGJ yang Mas Suyati buka warung nih Pondok Kedulu menghadap Sungai Suyati buka warung mas kan lintasan batas lintasan kedua pada pesantren Kedulu sehingga ada tuan pasir Suyati pemain voli Suyati itu di Biji sambil melipat ikan namanya itu ada warung utara sendiri sehingga tumpahnya pasir tinggi pasir ini masih dia itu
pemain voli di sini buka warung tulisan buka warung karo ning pano kayak turun ning Sanimas itu dia Sanimas rasanya itu berapa udah lihat ya itu dia buka warung itu satu saat dia itu puasa sampai gak diminum 1 bulan akhirnya dia ngamuk kalau dengan duit mulai paling mobil kemudian dijaga sama BP kalau ada BP depan pasar malam jam 2 itu munggah rapian genteng juga jadi satu BP itu dikerahkan untuk menangkap dan sembuh terus kita telepon saya nanti ada pasien untuk biji ngamuk dari duit pasti ini benar keluar tapi ini minggu terus saya jawab sama sudah usia terus lari-lari Pak Wid dan ini lancar terus sampai seluruh Pak Wafid dia sore ya aku masalah sehingga juga sampai mulai sore itu gak diapain karena ada pendekatan itu pendekatan itu dia telusur Pak terus semua menjatuhkan diri ragu ya Allah ya hanya kue sabu yang mulai sore sampai jam 2 itu dikasih seorang nenek itu loh mbak saya datang jam 2 sampai yang mulai sore lurut genteng sampai ada beras itu ke arah terus serta hanya untuk melulu ya Allah bayangkan tersentuhnya sampai 10 harus sudah pernah hanya pendekatan itu sejauh itu ya ditakuti bahwa senjata dibuang juga hanya malu ayo baju ini kasih dia ya kan karena pendekatan itu pengalaman saya mengalami saya menangis itu jadi terus kemudian berikutnya hari-hari seperti datang ke puskesmas dia mau mengucapkan terima kasih buat dibunuh tadi langsung dan lewat tunggu tapi tidak lebih kecil Pak Yadis itu lebih kecil pasien ngambil Mbak Narika ini apa sih? Aku Pak terima kasih sama dulu jangan merangkul dok jadi membujarin pasien yang itu ya hanya untuk mengusir nggak bisa ini apa kata dalam rumah tidak Pak segini Pak Umar Suyadi Bandar Lor warung ngedapi ke pondok sing tanah sendiri sampai jalan Mas Lore Sanimas mobil orang-orang yang lihat karena wawancara sama itu bilang silakan ikan dulu loh Mas itu Mbak Kimbara saya sing mengatakan ternyata pendekatan itu sudah terbang begitu erat ya Pak begitu erat jadi nggak terbang masih 2 tahun itu berikut Bapak, apa yang menurut Bapak apa yang dimaksud dengan rehabilitasi pasien gangguan jiwa dan apa pasien tersebut bisa sembuh dari penyakit? Jadi kalau gangguan jiwa itu kalau hari ini yang dirujuk ke Malang Kabupaten Malang itu gangguan jiwa dengan tindak perilaku pembunuhan kemudian perkosaan yang mengancam jiwa kalau yang melukai masyarakat baru bisa dirujuk atau mungkin pasien dengan pengobatan dengan obat tidak ada perubahan dirujuk dirawat sekarang hanya waktu 10 hari kemudian dibawa ke butuh loh lagi dulu ngetan butuh malah dulu dibawa ke diri badan berapa panjang butuh jadi ada pertigaan dulu ke arah timur di Soeharto itu tempat rehabilitasi punya provinsi nah di sana disediakan jahit, masak, bertani kemudian lukis situ dari Malang gitu loh minatnya apa beliau disalurkan nah rehabilitasinya di situ nah kemudian kalau sudah pulang ke rumah jadi juga tidak sosial tidak ada sing ini kan mbak ini tidak bisa jahit dia kalau berjahit berjin sing sumber tambah jadi nah itu tujuan rehabilitasi itu dia akan beri kesibukan jadi tidak akan terpikir masa-masa dia akan berdiam atau kerja dia akan blocking muncul lagi rehabnya itu menambah kesibukan dengan syarat tetap harus dulu
jadi rehab itu. Jadi, apakah di rumah ada rehabilitasi? Ada. Gitu. Memang dilihat dulu minatnya, yang minat pokok dulu. Minat itu buatnya kerjaan, ya gambar lukis, lu digulai, lukis digulai sih. Ini nanti dijual kemana? Digulai di pasar. Ada sing dia telurasi, ada sing jahit, ada sing lukis, bukan pas menungui. Tapi tidak susah itu mengusahakan barang itu tidak lagi dijual, bukan hanya melukis doang, tapi berimbas ke ekonomi. Nah, terus apakah pasien jiwa dengan jiwa sembuh? Ini saya cerita lagi dalam kasus hipertensi, diabetes, ODGJ, pasien tidak bisa sembuh, tapi bisa diturunkan. Kesembuhan ODGJ dapat di mana? Dia bisa sosialisasi ke masyarakat. Udah paling bagus. Kalau nanya sembuh hidup, kalau sembuh sama total nggak bisa. Sembuh hidup, sembuhnya bisa dia komunikasi dengan masyarakat, disolidasi waktu, nanti waktu, disolidasi tempat, disolidasi orang itu mengenal. Itu sudah penyembuhan terbagus. Lepas obat tanpa kembali ke awal belum bisa. Oleh kasus depresi kan hanya sementara waktu. Depresi itu, sama itu pacarnya ya, sama ini gak belum makan, gak belum minum, melukai diri, depresi. Itu cuma hanya butuh obat 40 hari itu. Apa lama obat bisa karena kasusnya sudah terselesaikan, permasalahan ketemu, tapi hormon sudah mulai turun. Cuma butuh 40 hari. Selesai. Depresi, tapi schizophrenia tidak sembuh. Seumur hidup minum. Ya, jadi apa sudah sembuh pada kasus tertentu, pada gangguan emosional, pada depresi bisa. Tapi kasus schizophrenia begitu berarti tidak bisa. Tapi bisa dikurangi tingkat gejala. Begitu. Ya, berikut. Saja kendala dalam memenuhi peran Bapak sebagai perawat dalam proses penyembuhan pasien itu sendiri, Pak. Yes, kendala satu itu saja ini kan pasien 106 itu perawat satu kurang ya. Jadi oleh rumah sakit saja satu sal itu relokasi namanya 5 sampai 10 itu timnya perawat banyak. Masing-masing satu perawat punya perawat. Jadi kompeni sembilan itu 190 satu kurang dulu. Kita pernah mengusulkan sama untuk ditambah Pak, jangan kita juga program utama. Ya Pak, kamu usahakan, capek asal kamu usahakan. Tapi dalam setiap kali ada PKK, oke, dan perajian, oke, ternyata dari yang mengusulkan itu, ingatnya ada usulan baru mulai yang nggak teringat diri kan. Hanya usulan belum ditulis, tapi tulisannya tidak sampai ke perencanaan. Jadi kendalanya satu saja. Anda puskesmas ini yang kasusnya banyak, memang ada perawat jiwa lebih dari 1-2 orang akan terpapar. Nanti bukan lagi. Karena itu ya kendala itu karena tenaganya sangat terbatas. Yang kedua memang bukan perawat jiwa asli dengan ini mau perawat itu mau pintar. Seorang yang kafe, seorang yang nikahi, seorang yang ilustrasi, pengobatan, terus bedah, sehingga jiwanya itu sulit sekali. Perlu tambah ilmu khusus loh. Ya ini sih bisa apa, biarpun tidak paham, begitu paham terhadap isi jiwa harus benar-benar paham. Itu ya, benar itu keterangan faktor tenaganya harus lebih banyak, lebih minimal lebih dari satu. Terus berikutnya terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk para mahasiswa khususnya yang berminat dalam perawatan jiwa untuk mempersiapkan diri sebagai perawat di masa depan? Terima kasih. Jadi kita tentang selera saya yang tidak perawat tidak, yang tidak pernah menjadi perawat. Ini juga perawat itu bisa berapa bahkan dengan keluarga, bisa merawat ibu, bapak, terus yang kedua perawat itu pasti takut dokter. Minimal kita mendekat itu perawat. Ya, itu dokter mau ganti menjadi itu sakit.
berawal di pasien kan bertanya jadi pemeriksaan jelas hindari kata-kata hindari tidak pemeriksaan ada sebelum ada sebelum ada sekarang dan situ benar-benar ya jadi ada sebelum itu berarti wujud di sini berdua jam ya ilmu yang dokter berarti ini bisa obat yang diminum tidak akan wah ini bisa obatin amoksisilin paracetamol mesti nggak itu beda dengan kita dulu tidak obatnya sama itu akan memberi rasa tolong atau kita menjelaskan Pak panas minum yang banyak rasanya berbeda. Jadi, kalau ilmu kembali ke peperangan, ilmu peperangan, jadi kita akan lupa tapi lali ya, lali jadi dengan pasien banyak begitu, tapi tetap kembali ke peperangan. Ya, itu yang dia sih. Jadi kita melihat di perawatan, di perawatan tenaga, saya memberi manfaat yang lebih kuat dan juga karena untuk berbeda kita bersatu semua. Yang kedua ucapan. Nasihat di samudra ya cuma harus menjadi samudra itu pernikahan pulih dijelaskan permasalahan teringat dulu ini saja dari mana dari makanan ya dari kemudian di benjol benjol aja benjol itu sama menjadikan dan punya jadi di ilmunya disampaikan dulu dulu ini Pak, saya duluan punya adik dua itu belum perawat itu ngawalnya anak saya itu yang desain itu belum masih ada satu kamar kalau dari situ itu yang berbeda bisa gue tidak mau bantu tahun-tahunnya kalau kamu membutuhkan pensiun gitu jadi mas, udah sudah mas itu sudah menolong jadi nggak ruangan cepat akhirnya sejak tidak masuk kamar dengan tensi lu sumber tensi jadi anak saya juga dia juga ngomong perempuan juga ibu ya aku praktek jelas agak mengenai praktek ilmu juga gak masalah saya akhirnya jangan masih tahu dibantu orang mungkin berhenti saja akhirnya rajin saya rasanya itu dengan tetangga saja bisa dihargai kita itu menteri dengan satu dan kedua kita nambahi itu sabun itu tergantikan dengan ini dimana tukar selama pertolongan itu lebih terus kalian sudah muncul berapa jadi misalnya ngulung berhasil kita bapak dulu perawat kalau kesehatan jadi harus berani dan itu bukan karena itu satu kamar aja untuk menolong orang tensi secara pertimbangan itu sing paling gampang ya jadi kaki itu berubah saya dulu juga mau awal kaki itu tidak itu terus yang kedua dia ngomong rumah sakit mulai kita mulai gila menteri nah itu terus penghargaan sebutan itu loh kita tuh mesti bangga jadi omongan kita akhirnya ada nilai lebih dibanding dengan yang lain kombinasi ada tambah sebutan menteri orang menteri loh ya menteri di kampung itu ngomong kelurahan yang menteri ngomongnya itu sudah ada penghargaan manusia ini ya terima kasih teman-teman bermanfaat ya ya awalnya sesuatu yang kurang pas bagi warga terus bicara seperti itu ini saya evaluasi dan evaluasi kurang melalui kita kan tahu kapan bisa selesai sehingga kita bolehkah samakan penyuluhan ini artinya bolehkah saya mengenal dengan penyuluhan di pertanyaan bolehkan saya mengadakan penyuluhan
saya silahkan tidak ada penyuluhan partai Indonesia karena ini pasaran siang coba mengenai ini kunjungan masing-masing mau orang mengeluh sama subuh gak akan masuk voting ngompak orang untuk tanggal 10 tapi orang doang kan butuh kali waktu untuk dari orang tanggal 10 ya begitu Mbak ya terus saat kesempatan itu ya hubungi nomor HP saya di masih ada saat di mana Mbak butuh silakan. Terima kasih. Apa?